selanjutnya ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati utawi piro-piro syaratnya Al-Fatihah utawi surat Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholat. Ini dalam sholat ya konteksnya ya. Jadi jangan sampai kita maca aku duka ngono ketika konteks luar. Ini sampai karena syaratnya sahnya sholat diantaranya rukunnya harus membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ada syarat ketika sholat supaya kita absah secara fikih. Iki kita berusaha saja. Nanti nek masalah gak iso, wallahu a'lam bishawab. Kan ngaten mawon. Sami'na wa ata'na. Saya mireng dan saya mentaati. Tapi sami'na wa ata'na ghufranaka. Sepurane Gusti kula gak iso ngono kuwi krana ya wis tuwa. Sing niku mawon. Itu asyaratun ada 10. Yang pertama at-tartibu. Yang pertama syaratnya Al-Fatihah itu at-tartib. Atau harus urut mulai ayat 1 sampai selanjutnya. Kita bacakan saja, nanti praktek baca saja. Wal mualatu atau yang selanjutnya mualah. Mualah itu dibaca ulang-ulang. Artinya dalam sholat nek 3 rakaat Fatihah ping 3 apa 4? Ping 3 kan diulang-ulang artinya. Jadi setiap rakaat itu ada kewajiban membaca suratul Fatihah. Kemudian wa mura'atu hurufiha. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa mura'atu hurufiha. Harus menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Kan banyak tuh Al-Fatihah mulai basmalah sampai waladdallin. Itu kan banyak. Itu harus dijaga semampu kita. Semampu kita. Tentu menjaga ilmu atau hurufnya Al-Fatihah harus dengan ilmu. Inilah pentingnya belajar. Nanti masalah kita nggak bisa karena kita sudah belajar, insya Allah ada kalimat mafhum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa mura'atu hurufiha, menjaga seluruh huruf-hurufnya suratul Fatihah. Wa mura'atu tasjidatiha, dan harus menjaga tasdid-tasdidnya Al-Fatihah. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Itu semua harus dijaga. Nanti kita praktekkan. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Enggak oleh mandek walaupun sedilu ataupun suwi antara ayat satu dengan yang ayat lain. Maksudnya disengaja. Because di sini ada keterangan yaksudu biaqatul qiraah, tapi dengan maksud untuk memang sengaja memutus bacaan. Itu enggak boleh. Tapi nek watu kan ya kita enggak ngerti pas watu. Niku beda konteks itu. Tapi dengan sengaja itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraati kulli ayatiha, dan harus membaca seluruh ayat Al-Fatihah. Sama-sama kita ketahui menurut mazhab Syafi'i kan 7 ayat, mulai dari basmalah. Maka wa minha al-basmalatu. Maka sebagian daripada ayat dari Al-Fatihah termasuk lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun untuk saudara kita yang lain seperti Imam Malik itu juga kita ketahui tidak mewajibkan lafaz basmalah. Ya silakan enggak apa-apa. Dan kita harus menghormati. Karena Imam Syafi'i itu pernah berguru juga kepada Imam Malik. Itu gurunya kok. Nggih Pak Haji nggih, gurune. Imam Abu Hanifah dia tuh walaupun enggak langsung Imam Syafi'i yang sekarang dipakai saudara-saudara kita sebagai rujukan hukum orang Muhammadiyah, itu salah satu muridnya Abu Hasan itu juga pernah jadi gurunya Imam Syafi'i kok. Jadi enggak penting kita perbedaan. Yang penting yang konteks-konteks yang arkan atau rukun mari kita kuatkan supaya kita tidak meyakini sing wajib ora sing ora dadi wajib. Nanti kita praktek tentang Al-Fatihah. Kan dibaca semua dengan sempurna. Ketika jadi makmum, kan nama imamnya kan yang cepat. Orang kita baru ya kan budu wa ta'ala kan habis. Maka di dalam konteks jamaah bahasanya. Maka seorang imam itu dom itu bisa menanggung. Kalimatnya bisa menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmum. Maka untuk makmum masbuk, ketika dia datang, imam wis bacaannya sudah selesai Al-Fatihah atau bahkan sampai ke rukuk sekalian, makmum langsung cukup takbiratul ihram, tapi harus langsung Allahu Akbar, langsung ikut rukuk tanpa basmalah ataupun Al-Fatihah sekalian pun itu sudah cukup dihitung 1 rakaat. Karena didom atau ditanggung oleh jadi imam ke Pak Jirusan jadi resikonya gede, nanggung sak menumbani loh. Kayak modalnya amin kan, ya Pak Haji. Wah, urunan 1000 kabeh lumayan sampean Pak nanggunge. Enten Pak, enten insyaallah mangke di yaumul. Ya, mene saniki alhamdulillah. Dereng belum. Nggih Pak, maka itu berat sekali. Enggak Pak ya? Maka tapi ketika kita ada kesempatan imam membaca surat dawa, kesempatan kita mendapatkan kebaikan dengan membaca seluruh ayatnya Al-Fatihah. Karena satu ayat dalam Al-Qur'an
dibaca dengan tidak berwudu nilainya 1 ayat. Ketika wudu itu dikali 10, berarti 1 bismillah podo maca ping 10. Nah, kalau kita membaca basmalah di dalam sholat dikalikan 10 lagi. Berarti membaca 1 basmalah di dalam sholat berarti sama dengan membaca 100 kali membaca basmalah di luar sholat. Jadi nah itu kualitasnya harus seperti itu. Padahal baca bismillah ping 100 kemerinan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Salat wae bismillahirrahmanirrahim. Ning aja dikali 100, ora penting. Penting dikali 100 ben malaikat wis sing kali. Jadi niku kan luar biasa kebajikan yang kita peroleh ketika kita sedang melaksanakan sholat. Walaupun tanpa baca Al-Fatihah, makmum itu sah. Karena didom oleh, tapi aja kabeh rukun ditanggung imam. Enak sak sujute sisan ngopo. Ora iso. Wah, imame Pak Jurusan teko ngomah tinggal udut wae. Kok ditanggung imam ya enggak kaya ngono. Sing iso ya hal-hal tertentu. Kaya sujud, rukuk, enggak iso tahiyat. Nanti maka kita harus perbaiki seperti itu. Apalagi kan enggak selamanya dan senantiasa kita bisa sholat dengan jamaah. Kan suatu saat kita mungkin jadi imam juga di rumah. Kan gitu. Sak pinter-pintere bojone dhewe lah mondok 100 tahun. Adewe enggak iso dadi imame wong lanang, ora iso. Mbok kita bismillah ceng cekek lah kecetek dipaido bojone ya tambah sing sah ya kuwi. Kan ngaten. Oh, itu kan ngaten. Jadi nggih Pak Ji. Ketika jamaah itu luar biasa di jamaah maka dikalikan 27 kan ada kemudahan tapi ada jemaah juga ngatur imam kok jangan pajak dulu. Ya kan ngaten. Iki ya. Terus selanjutnya ya wa adamul muhil makna dan tidak boleh ada dolanan untuk merubah makna. Itu tahulah kita enggak akan paham ke arah situ. Wa antakuna halatal qiyami dan kita ketika salat membaca Al-Fatihah itu harus dalam posisi berdiri. Fil fardhi, tapi ketika yang kita laksanakan yang disyaratkan ketika kita salat fardu. Karena sekali lagi berdiri itu menjadi syarat sahnya salat untuk salat yang sifatnya fardu. Jadi nek tarawih sekali-kali karo lungguh mawon Pak ben dirasani rame-rame. Wingi tak gawe jane tahun wingi Mas Agung nek lapangan barisaan secara umum bar tarawih lungguh ben diloke wong. Jadi nek pos bodohan mesti dirasani rombone Mas Agung kaya anyar lah sedane. Senajan kita tahu kalau dengan duduk separuh pahalane niate jane rada lumayan apik Pak. Niate ning ngurung kelaksana karena hujan nih. Ben dirasani konteknya rasane apik. Kemudian orang pengen mencari kebenaran tentang syarat-syaratnya jadi bagi ngerasani tanggane tuku mobil iki garong apa ngepet kan enak ngerasani wong salat sing butuh ilmu kan ngono pengen. Tapi nek kelakon Mas Agung ya. Nah, tarawih arek karo lungguh ngono. Wis ben rawo. Ning sah-sah wae. Ning koyo malese ya memang cah nomo kaya malese. Timbange dhek nongkrong ning kono ora salat wis ngono wae. Timbange ning dikeran aja jak ning lapangan. Yo ngisaan tarawih karo lungguh ora apa-apa. Ning ya ora karo mangan ya. Itu. Selanjutnya wa ayyusmi'a nafsau al-qira'ata. Maksudnya iki padha karo takbiratul ihram. Orang yang membaca Al-Fatihah khususnya imam, sing dadi imam, kita harus krungu awake dhewe. Memang jelas kudu di rumah mau biar enak didengar. Untuk yang sendiri, dia harus mendengarkan seluruh huruf-huruf ayat-ayatnya Al-Fatihah. Jadi enggak boleh enek gak krungu. Mulai basmalah sampai waladhdallin. Amin itu hukumnya sunnah. Amin tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah, tapi itu doa yang sangat bagus sekali. Enggak apa-apa. Tapi nek enggak ya rugi, tinggal modal amin. Nek amin dibatin enggak apa-apa, tetap sah. Tapi nek sing Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Nah iku kudu krungu kabeh. Nek salat dhewe apalagi salat jamaah. Terus wa alla yatakhallalaha lan yen to ora nyelani zikrun ajnabiyun zikir ajnabiyun sing lain. Artinya antara ayat satu dan ayat yang lain itu tidak boleh dengan sengaja mengucapkan zikir selain kalimat suratul Al-Fatihah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak oleh. Kok mentang-mentang nek umume wong qiraat di Allah, apik suarane di Allah wae enggak oleh kok. Nah, kalau iki aku menangin jero bengi. Bisa. Jadi DM baca imam iki. Air imam tu bialai masbal amin ku Rabbi firli. Enggak apa-apa, Pak. Karena itu setelah Al-Fatihahnya selesai.
rasa. Kan walau dolin itu selesai Al-Fatihahnya. Kadang ada pakai Robbi firli wali walidayya amin. Di sunatnya seperti itu. Nah, dia kan golek sing minimalis. Amin wis ngono wae. Enggak jero dalam hati bae dia ucap. Diucapkan enggak apa-apa. Nah, itu enggak apa-apa. Karena dia setelah selesainya takbir selesai takbirnya apa alfa kan walau dolin itu rampung. Nun terakhir itu hurufnya selesai alfa. Nah, kita praktek aja ya. Tentang muro'ah huruf dan tasdid, tentang kita menjaga tentang menjaga huruf dan tasdidnya suratul Al-Fatihah. Kita tuliskan saja beberapa ayat.